أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin segenap jemaah majlis Nurul Fata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua di malam hari ini masih Allah berikan banyak umur dalam sehat walafiat dan Allah berikan taufik hidayah mau hadir ke majlis ilmu dan majlis zikir. Kita berharap mudah-mudahan majlis ini akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ayyuhal fata, adik-adik yang kecil diam ya, jangan ngobrol, jangan bercanda. Kalau mau ngobrol di luar dulu ya. Kajian kita pada malam hari ini kita lanjutkan dari kajian kita sebelumnya masih dalam fan fiqih dalam kitab Safinatun Najah. Terakhir yang kita bahas adalah tentang jumlah tasydid yang ada dalam Fatihah ya. Jumlah tasydid yang ada dalam Fatihah. Kenapa dibahas Ustaz? Karena kalau kita tidak mentasydid huruf yang harusnya ada tasydidnya, maka Fatihahnya nggak sempurna. Karena Fatihah itu rukun, makanya benar-benar di detail pembahasannya supaya bacaannya nggak salah. Kalau emang ada tasydid harus dibaca tasydid, ya. Dan bagi antum yang Fatihahnya belum bagus, jangan coba-coba jadi imam ya. Belajar dulu yang benar, benarin bacaan Fatihahnya. Nah, kalau bisa semuanya bacaan surahnya juga. Ya, pokoknya rukun qauli yang yang memang harus dibaca seperti takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud akhir, sholawat atas Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir, dan salam. 5 rukun qauli dalam sholat. Ini ente pelajari benar-benar cara bacanya. Jangan sampai salah. Ya, kalau salah nanti nggak sah rukunnya, otomatis sholatnya nggak sah. Kalau ente jadi imam, maka semua makmum nggak sah gara-gara ente. Hati-hati ya, berat jadi imam itu. Baik. Sekarang lanjutannya adalah dikatakan di sini faslun qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu faslun fi bayani mawadhi'i raf'il yadain, dalam menerangkan tempat-tempat mengangkat tangan ketika sedang sholat. Kapan kita disunahkan angkat tangan dalam sholat? Angkat tangan ya. Kapan sunnahnya? Berapa kali sunnahnya gitu ya. Dikatakan di sini yusannu
raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Yusannu, disunnahkan apa? Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, fi arba'ati mawadhi', di 4 tempat. Cuma 4 tempat sunnah angkat tangan. Selain itu gak usah angkat tangan. Ya. Ini sunnah ini termasuk sunnah hayat. Ada sunnah dalam sholat itu namanya hayat, ada ab'ad. Ya, ingat ya. Kalau sunnah hayat, sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka tidak sunnah mengganti dengan sujud sahwi. Artinya kalau ente nggak angkat tangan, nggak sunnah sujud sahwi. Paham ya? Tapi kalau ab'ad adalah sunnah yang apabila ditinggalkan, sunnah diganti dengan sujud sahwi. Misalnya apa? Kunut. Ente nggak kunut, tetap sah sholatnya, tapi sunnah sujud sahwi. Tasyahud awal, saya nggak mau kata tasyahud, langsungnya diri. Rakaat ketiga, boleh nggak? Ya sah juga sholatnya, tapi sunnah sujud sahwi, gitu ya. Tapi kalau sunnah hayat nggak sunnah diganti. Ya, mengangkat tangan, baca doa iftitah, baca surat, baca tasbih dalam ruku' dan sujud, baca doa ketika i'tidal dan duduk antara dua sujud, itu namanya sunnah hayat. Kalau ente nggak ngerjakan, salatnya tetap sah dan tidak sunnah diganti dengan sujud sahwi. Paham ya? Yang kadang suka terjadi kesalahan ketika salat Id, itu kan rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Terkadang imam lupa di rakaat pertama nggak takbir, langsung baca Fatihah. Kalau sudah baca Fatihah maka keguguran sunnahnya angkat tangan udah gugur, nggak sunnah angkat tangan lagi karena sudah baca Fatihah. Nah, kesalahan lagi, ini makmum di akhir sholatnya dia sujud sahwi, padahal angkat tangan ya dan baca takbirnya, baca tasbihnya itu sunnah hayat, tidak sunnah diganti dengan sujud sahwi, gitu ya. Paham ya? Nah ini, jadi harus mengerti kapan sunnah sujud sahwi, kapan enggak. Nanti di bab khusus ada itu. 4 tempat untuk mengangkat tangan. Ustaz, apa sih hikmahnya angkat tangan? Ya, ini sebenarnya ada beberapa pendapat. Ya, kata Imam Syafi'i adalah mengagungkan Allah dengan cara apa? Menggabungkan antara hati, akidah hati, ucapan lisan dan gerakan anggota tubuh. Jadi ketika kita mengucap Allah, kan lisan kita ngomong tuh Allah. Nah, kan hati kita niat usolli gitu kan ya. Ketika lagi takbiratul ihram tuh Allah usolli gitu kan. Nah, supaya lisannya bergerak, hatinya berbicara, anggota tubuh bergerak, maka diangkatlah tangan. Ya, itu hikmah pertama katanya. Mengagungkan Allah dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan semua, ya, dari mulai hati, lisan dan anggota tubuh, yaitu tangan. Ada juga katanya hikmahnya itu adalah isyarah mengangkat hijab antara Allah dengan hambanya. Ya, bisa antara kita sama Allah kan ada hijab itu penutup, ya, penghalang. Ketika kita angkat tangan Allah, terus akan hijabnya diangkat, Allah diangkat langsung tembus pada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan masih ada lagi pendapat yang lain, cuma ini nggak terlalu penting. Yang penting intinya sunnahnya angkat tangan, gitu ya. Nah, kapan kita sunnah angkat tangan? Yang pertama, adik-adik yang di belakang perhatiin, ya, jangan ngobrol, jangan bercanda, biar paham. Yang pertama sunnah angkat tangan inda takbiratul ihram, ketika sedang takbiratul ihram. Nah, yang pertama sholat tuh kan takbir tuh ya, Allah. Nah, itu sunnah angkat tangan. Bagaimana cara angkat tangannya? Waktu itu sudah saya terangkan, saya ulangi lagi biar paham. Memulai angkat tangan berbarengan dengan permulaan takbir. Ya, memulai angkat tangan berbarengan dengan permulaan takbir dan berakhirnya angkat tangan berbarengan dengan akhir takbir. Paham ya? Awal dan akhir bareng. Awal takbir, awal angkat tangan, akhir takbir, akhir angkat tangan. Lalu bagaimana ya posisi tangan? Ini saya praktekin. Tangan kita kan sholat begini ya. Tangan di bawah nih ya. Kita taruh. Ketika ingin sholat, pengen takbir, diri kali ya, perempuan biar lihat ya. Ketika pengen takbir, tangan kan di sini ya, mau sholat nih. Ngangkat tangan bareng sama takbir. Allah, gitu ya. Allah. Jadi jangan takbir dulu. Allah, itu salah. Atau angkat tangan duluan. Ada orang begini nih.
Allah. Nah itu salah tuh, atau khilafus sunnah, walaupun sah sholatnya tetap sah, tapi khilafus sunnah, sunnahnya dari bawah tuh. Allahu Akbar. Ini pendapat pertama, ya. Jadi barnya di sini. Allahu Akbar. Nih, atau pendapat kedua Allahu Akbar. Nih, pendapat kedua. Ente mau pakai yang mana aja boleh. Paham ya? Posisi tangan, telapak tangan menghadap ke kiblat dengan jari-jarinya agar ditukuk sedikit. Jari jemari jangan rapat, jangan gede banget, renggang biasa aja. Ya, Allah gini nih. Oh, ya. Posisinya ini semana Ustadz? Sampai atas, terus segini, ini sejajar sama telinga. Ya, jempol kita sejajar sama telinga, jari yang lain sejajar sama atas telinga. Dia sejajar sama bahu. Allahu Akbar. Kalau seandainya dimundurin, seandainya ini akan kena tuh, gitu. Jadi tapi nggak usah ditempelin. Ya, Allahu Akbar. Taruh. Atau yang kedua Allahu Akbar. Paham ya? Sampai sini paham? Ini cara mengangkat tangan. Pendapat ketiga Allahu Akbar. Itu. Ada 3 pendapat. Sampai sini paham? Lalu naruh tangannya di mana Ustadz? Waktu itu udah kita bahas nih, supaya ingat aja lagi. Ya, menaruh tangan di mazhab Imam Syafi'i yang dipilih adalah di bawah dada, di atas pusar. Gini. Ada pendapat yang bilang di tengah, ya, di tengah sini. Ada yang bilang agak ke kiri sedikit. Ya. Lalu posisi tangan gimana Ustadz? Yang ini rapat, ya, rapat nih, bukan menggenggam, terbuka, rapat. Yang ini menggenggam. Menggenggam ada 2 riwayat. Riwayat pertama begini. 1 jempol di sini, 4 jari di sini. Ya. Riwayat kedua 2 jari di lengan, 2 jari di bawah, jempol di atasnya. Paham? Mau pakai yang mana aja boleh. Ini boleh, ini boleh. Ya. Paham ya? Jangan dibalik. Ini khilafus sunnah. Dan jangan diputar. Allahu Akbar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada sunnahnya itu. Paham ya? Jadi biasa aja. Nih, di tengah atau di sini. Ya. Ada riwayat begini. Ada orang-orang salafi biasa gini nih. Ya, dan ngangkatnya dia di sini. Ya, sejajar sama dada. Ada riwayat begitu. Allahu Akbar. Lihat orang salat begini. Itu jangan disalahin, ada riwayatnya. Ya, jangan bilang, "Oh, salat apaan tuh?" Enggak, itu ada riwayatnya. Ya, ada bahkan lebar. Allahu Akbar. Lebar, ada. Ya. Tapi yang dipilih sama mazhab Imam Syafi'i yang tadi saya terangkan. Sejajar sama telinga, sejajar sama bahu, ya. Tangan diteletakkan di bawah dada di atas pusar. Paham kira-kira? Ya. Jadi kalau ada juga mazhab Imam Malik bahkan dilepas. Allahu Akbar. Terus bayang sholat begini aja. Ada yang begitu. Cuma bukan mazhab kita. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Kemudian wa indar ruku', dan ketika ingin ruku'. Ya. Angkat tangan yang kedua sunnah ketika ingin ruku'. Posisinya kan gini. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Misalnya ya. Nah, sekarang mau ruku nih. Maka kapan mulai ngangkat tangan? Berbarengan dengan ingin mulai ruku. Perhatiin biar adik-adik paham sholatnya biar bener. Anak majlis sholatnya harus bener. Kelihatan orang yang ngaji sama nggak ngaji, ya. Dari sholatnya kelihatan. Yang ngaji itu tahu sunnahnya gimana. Ya. Ruku ketika takbir angkat tangan. Allah gitu ya. Jadi mau mulai ruku nih, takbir dulu. Allah. Nah, ketika sudah mulai turun, badan kita mulai membungkuk, tangannya nggak usah di sini terus, ya, tapi ikut turun. Allahu Akbar, gitu ya. Barnya di sini. Jadi nggak usah, jangan begini. Allah, ya, begini terus, enggak. Biasa aja. Allahu Akbar, baris sini. Paham ya? Nah, awal angkat tangan berbarengan dengan awal takbir, akhir angkat tangan berbarengan dengan akhir takbir, sama kayak tadi ya. Allahu Akbar, gini sini nih, bar ini. Jangan angkat tangan dulu. Allahu Akbar, enggak. Atau ruku dulu, turun dulu. Allahu Akbar. Enggak. Sunnahnya enggak gitu. Angkat tangan baru tuh turun. Dan posisi naruh tangan, ya, kalau tadi sama ya, posisinya begini sama, kayak seperti takbiratul ihram. Ini semua posisi tangan sama semua.
Ketika ruku naruhnya di mana Ustadz? Naruhnya di dengkul. Nih. Ya, bukan di betis, bukan di paha, bukan lepas tangan. Ya. Jadi naruh di sini. Cara naruh ada 2 riwayat yang Nabi ajarkan. Ada yang begini. Tangan nyebar di dengkul. Ya. Ada yang begini. Ente mau yang mana ya boleh. Ya, boleh begini, boleh begini. Posisi ini sejajar. Enggak turun banget, enggak gini. Ya, jadi sejajar. Kalau ada papan tuh rata, gitu ya. Paham kira-kira nih? Coba, ada di sini. Ayo sini. Nggak mau. Kamu yang gedean. Nggak mau. Ini. Nggak mau juga. Biar bisa sholat di sini. Ayo. Ayo sini, jangan malu. Ayo sini. Sini. Hah? Sini Gil, sini Gil. Hatiin. Agil posisi ruku, ya. Nih, ruku nih begini nih ya. Ini jangan terlalu turun banget, jangan juga gini banget, juga rata, dan kepala ya, kepalanya jangan gini Gil. Atau gini. Nah, gitu ya. Paham kira-kira? Paham ya? Jelas nih? Paham nggak? Paham ya? Oke. Ini yang kedua. Ketika ruku angkat tangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa indal i'tidal. Ketika ingin i'tidal, saya dari posisi ruku nih. Ya. Kalau mau i'tidal, ya, apa yang dibaca? Perhatiin. Ya, lihat sini. Kalau mau i'tidal yang dibaca apa? Hah? Yang kencang? Bukan. Ketika pengen naik bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah, ya. Nah, ini lihat nih. Ini mulai ngangkat tangan, ya. Kan kita begini posisi ya. Nah, ketika pengen i'tidal langsung takbir nih. Langsung baca tasmi'. Sami Allah, tangan langsung diangkat, lepas langsung diangkat. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya di sini. Paham? Dari mulai ruku, Sami Allahu liman hamidah. Ya, gini, hamidah nih. Baru lepas. Ya, ada riwayat yang pendapat mu'tamad dilepas. Ada pendapat begini, balik lagi. Tapi yang mu'tamad yang ini, yang kuat pendapatnya dilepas. Paham sampai sini? Ya. Kemudian yang keempat, wa indal qiyam minat tasyahudil awal. Ketika bangun dari tasyahud awal. Saya posisikan tasyahud awal nih. Ya, kita tasyahud awal. Kan posisi gini nih. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan selesai itu. Kita mau diri kan? Nah, diri ya. Ketika berdiri, takbir dimulai. Tapi jangan angkat tangan, ya. Angkat tangan ntar ketika posisi kita sudah mendekati posisi ruku. Mencapai posisi ruku baru angkat tangan. Kalau lagi mau diri mau bangun angkat tangan susah. Allah, jatuh ntar, ya. Jadi sunahnya ketika mau bangun dari sujud tangan diletakkan gini. Walaupun kita bisa nih, masih muda, bisa, ya, nggak masalah, nggak pegangan. Cuma sunnahnya tangan itu naruh di bawah, ditaruh di bawah, supaya seperti gerakannya pembantu seorang budak di depan tuannya, lebih sopan begitu, gini, ya, menunjukkan kelemahan kita. Allah, ada riwayat begini, Allah, bangun ya, Allah, ini belum angkat tangan nih. Nah begitu, Allahu Akbar, nah mulai sini baru angkat tangan. Paham? Barnya tetap di sini, ya. Jadi takbirnya panjang, takbirnya tuh dari posisi begini, kemudian takbir Allahu Akbar, nah bar sini. Paham? Ini 4 tempat kita disunahkan angkat tangan. Selain itu nggak sunnah angkat tangan. Yang mana selain itu? Yang ini yang kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Atau udah jelas? Jelas? Baik, ya. Tidak disunnahkan mengangkat tangan di selain 4 tempat ini. Apa yang 4 tadi? Ya, ingat-ingat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika mau ruku. Yang ketiga, ketika mau i'tidal. Yang keempat, bangun dari tasyahud awal. Ya. Indal qiyam, ketika berdiri, minat tasyahudil awal, dari tasyahud awal. Ini kalau sholatnya berdiri.
Ini kalau sholatnya berdiri. Ustadz, kalau sholatnya duduk, kan kadang orang-orang sholat duduk, misalnya lagi sakit duduk, atau sholat sunnah duduk. Ya, misalnya saya sholat duduk nih. Sholat duduk itu boleh dengan posisi iftirash seperti tasyahud awal, boleh dengan posisi tarobu, ini tarobu namanya ini, bersila, boleh ini sholat begini, Allahu Akbar, boleh. Ya, misalnya saya tasyahud awal nih, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan sekarang rakaat ketiga nih, ya, karena saya sholatnya duduk kan nggak diri, berarti kan biasa aja begini kan. Ini gimana Ustadz, mau rakaat ketiga tetap sunnah angkat tangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, nah gitu, ya, seakan-akan bangun dari tasyahud awal, seakan-akan berdiri, tetap sunnah angkat tangan. Jadi ini kalimat wa indal qiyam minat tasyahudil awal, dan disunahkan angkat tangan ketika berdiri dari tasyahud awal kalau sholatnya berdiri. Tapi kalau sholatnya duduk, maka tetap sunnah angkat tangan, ya, dalam posisi duduk. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Kemudian Ustaz, bagaimana kalau kita bangun dari duduk istirahat? Nah, ada namanya duduk istirahat. Istirahat itu bahasa Arab, istirahah bahasa Arab, ya. Adik-adik yang belakang, ya, diam. Kalau mau ngobrol di teras sana, kalau mau bercanda, jadi nggak ganggu abang-abangnya. Kalau mau di majelis, diam dengerin, supaya nanti gede jadi orang alim, belajar dari kecil, ya. Di Tarim itu anak-anak segini udah pada ngapalin Safinah, bahkan udah hafal, ya. Safinah dihafalin. Umur-umur kalian tuh yang bawa anaknya Jayadi itu udah pada ngapalin Safinah. Ya, jadi gede tuh ngapalin Fathul Mu'in, ada yang ngapalin, ya, Zubat, ada yang ngapalin, ya, Fathul Wahab, macam-macam tuh orang, ya. Jadi adik-adik fokus di sini. Kalau mau ikut ngaji, diem, ya. Kalau misalnya nggak kuat nahan diem, mau ngobrol agak di luar sana. Jadi abang-abangnya yang mau ngaji nggak terganggu, gitu ya. Ntar waktu giliran makan masuk lagi, gitu ya. Tapi dikit aja karena nggak ngaji, ya. Jelas ya. Baik. Ustaz, sekarang ada duduk istirahat. Kapan itu duduk istirahat? Duduk istirahat itu duduk yang disunnahkan dari rakaat pertama ke rakaat kedua, dan dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Nih rakaat pertama nih, sujud nih ya. Allahu Akbar, sujud kan. Bangun dari sujud, kan mau diri rakaat kedua. Jangan langsung diri. Sunnahnya duduk sebentar. Duduk istirahat. Ya. Habis sujud, takutnya nggak paham nih. Ya, adik-adik, ini sujud saya ya, kan mau rakaat kedua nih ya. Sunnahnya gini, Allah, duduk dulu. Berapa lama Ustadz duduknya? Seukuran baca subhanallah aja, nggak usah lama-lama, ya, nggak usah baca tasyahud, nggak, karena nggak ada tasyahud di sini. Jadi cuma bangun, Allahu Akbar, gitu. Dan dia takbir otomatis lebih panjang dibandingkan dari tasyahud awal. Kenapa? Karena dia ada duduk istirahat. Paham ya? Ini sunnah dikerjakan. Kalau saya nggak duduk istirahat Ustaz, dari sujud langsung bangun aja, nggak pakai duduk, sah nggak sholatnya? Sah, karena sunnah bukan wajib, bukan rukun. Paham? Paham ya? Nah, kalau dari sujud istirahat, ya, bangun dari sujud istirahat nih, ya, dari sujud nih istirahat kan, Allah. Apakah angkat tangan? Nggak sunnah angkat tangan. Sunnahnya itu ketika bangun dari tasyahud awal. Paham? Dari tasyahud awal. Atau ente ngikutin imam, ente sholat maghrib ikut imam di rakaat ketiga, kan ente tasyahud juga tuh, padahal ente rakaat pertama kan. Begitu bangun apa angkat tangan? Iya, angkat tangan, karena habis tasyahud. Paham kira-kira nih? Paham ya? Ada nggak orang sholat 3 rakaat tasyahudnya 4 kali? Ayo teka-teki, ada nggak? Sholatnya 3 rakaat tapi tasyahudnya 4 kali, ada nggak? Nggak ada. Yang perempuan? Ada nggak? Ayo. Ada. Siapa itu? Orang yang berjamaahnya telat di sholat maghrib, ikutnya di tasyahud awal. Paham? Imam tasyahud awal, saya baru nyampe. Imam lagi tasyahud awal nih. Allahu Akbar. Berarti saya tasyahud awal nggak? Tasyahud awal kan? Nah, begitu imam bangun, Allahu Akbar. Rakaat berapa imam? 3. Saya rakaat berapa sekarang? 2 apa 1? 1. Kenapa 1? Karena ngikutin nggak ikut dari ruku. Kalau nggak dari ruku nggak dihitung 1.
Paham? Berarti saya udah tasyahud sekali. Imam rakaat ketiga, saya rakaat pertama. Imam rakaat ketiga tasyahud akhir nggak? Saya ngikut nggak? Ngikut. Berarti rakaat pertama saya tasyahud lagi. Udah 2 kali tasyahud. Begitu imam salam, saya bangun. Rakaat berapa ini? 2. Rakaat kedua ada nggak tasyahud awal? Tasyahud lagi nggak? Tasyahud lagi. Berapa tasyahudnya? 3. Bangun lagi rakaat ketiga. Habis rakaat ketiga ada nggak tasyahud akhir? Ada. Berarti berapa kali tasyahudnya? 4 kali. 4 kali tasyahud, sholatnya cuma 3 rakaat. Ada tuh, ya. Itu teka-teki dalam fikih begitu. Siapakah orang yang sholat tasyahudnya 4 kali, sholatnya cuma 3 rakaat? Imammu masbuk, ngikut dari tasyahud awal. Paham? Paham. Baik. Ini kesimpulan, ya. Hasilnya jadi ngangkat tangan sunahnya cuma 4 tempat doang. Takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangun dari tasyahud awal. Selain itu nggak sunnah. Ustadz, kalau ada orang bangun dari tasyahud awal atau pengen ruku atau pengen i'tidal atau tasyahud takbiratul ihram, 4 tempat ini dia nggak angkat tangan, Ustadz, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi hukumnya khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Sunnah angkat tangan, tapi sholat tetap sah. Atau kebalikan, Ustadz, dia pokoknya setiap rakaat angkat tangan terus. Dari rakaat pertama ke rakaat kedua angkat tangan. Rakaat ketiga keempat angkat tangan terus. Ya. Pengen sujud aja nih. Nih duduk antara 2 sujud nih. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pengen sujud kedua, Allahu Akbar. Kan enggak sunnah. Ya. Batal enggak? Enggak batal. Ya, tapi khilafus sunnah. Sampai sini paham? Jelas ya? Baik. Jadi mulai nanti sholat subuh paham tuh kapan saya sunnah angkat tangan, ya. Nah, di sholat zuhur, asar, maghrib, isya berarti sunnahnya 4. Kalau di subuh ada berapa sunnahnya jadinya? Kenapa 3? Karena nggak ada tasyahud awal. Tamam, paham ya? Nah, subuh nggak ada tasyahud awal, jadi dia nggak, cuma ada 3 tempat sunnahnya. Jelas sampai sini? Ya. Baik. Faslun fi wajibatis sujud. Membahas masalah kewajiban sujud atau syarat-syarat sujud. Nah, ya. Sekarang pembahasan sujud. Bagaimana supaya sujud kita sah? Ini ada 7 syaratnya. Bahkan mungkin lebih kata musannif di sini, ya. Yang pertama, ya, syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syaratnya sujud sab'atun, ada 7. Nah, ya. Yang pertama, an yasjuda. Hendaklah orang yang sholat sujud ala sab'ati a'dha'in, di atas 7 anggota tubuh. Ya, sujudnya harus di atas 7 anggota tubuh. Mana itu anggota tubuh? Ya, di hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham minal jabha. Jabha ini jidat, kening. Ya, jidat, tak paham jidat? Forehead bahasa Inggrisnya, ya. Nih, mana batasan jidat? Batasan jidat kalau yang normal dari mulai tempat tumbuh rambut, nih, adik-adik pegang tempat tumbuh rambutnya nih, ya, sampai alis, ini namanya jidat. Lebarnya ini. Mana panjangnya? Panjangnya semua yang menonjol di depan sampai bagian yang munkhafid, nurun. Nah, ini yang nurun udah bukan jidat lagi. Bahasa Indonesia pelipis, ya, pelipis kanan, pelipis kiri. Nah, kalau ada orang sujud begini, nggak sah. Kenapa? Karena ini bukan jidat. Paham ya? Ini juga bukan jidat. Nah, Ustadz, kalau ada orang sujud, ya, bukan di jidatnya, tapi dia kepalanya botak, ya, sujud di sini. Gimana Ustadz? Nggak sah juga, karena bukan jidat. Paham ya? Jadi batasannya cuma ini doang. Dan ini harus ada bagian yang kena. Nanti dikatakan di syarat berikutnya. Ini yang pertama jidat, ya. Yang kedua kata Rasulullah wal yadaini, dan kedua tangan. Tangan dalam istilah bahasa Arab itu bisa berarti dari ujung jari sampai sini. Tangan. Ya, dalam lughah Arabiyah. Ada juga dalam bab sariqah, bab pencurian, potong tangan. Mana yang dipotong? Segini? Enggak, segini. Sampai pergelangan tangan. Ya. Baik, tapi kalau dalam pembahasan ini yang Rasul maksud sujud dengan
meletakkan tangan. Mana tangannya? Hanya telapak tangan bagian dalam saja. Telapak tangan bagian dalam. Ya, nggak sah sujud dengan telapak tangan bagian luar. Allahu Akbar. Nggak sah. Harus telapak tangan bagian dalam. Paham? Ya. Mana yang dikatakan dalam? Yang disebut telapak tangan bagian dalam, coba ente masing-masing semua tempelin telapak tangan ente masing-masing kanan ke kiri. Ayo. Nempelin ya. Kecuali jempol. Jempol diangkat. Ya, masing-masing lihat tangannya. Yang nempel, yang nggak kelihatan, berarti di dalam sini ya. Itu bagian dalam namanya. Yang kelihatan, nih. Ini bagian luar. Kalau sujudnya begini, ya, ini bagian luar nih. Harus dengan bagian telapak tangan bagian dalam. Minimal gini. Ya, kalau begini nggak sah. Paham sujud begini nggak sah. Paham ya? Mengepal di tangannya nggak sah. Atau dibalik sujudnya begini nggak sah. Paham ya? Jadi yang dimaksud Rasulullah tangan di sini bukan semua tangan, ya, tapi telapak tangan bagian dalam. Kalau jempol gimana Ustaz? Jempol nempelin gini nempelinnya. Nah, yang ketutupan bagian sini berarti itu dalam. Yang kebuka berarti ini luar. Paham? Ini berlaku ketika dalam pembahasan hadas. Kalau orang menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam, ya, laki-laki menyentuh batang kemaluannya, ya, dengan telapak tangan bagian dalam, maka sholat wudunya batal nggak? Batal. Kalau dengan bagian luar nggak batal. Ente punya pegang kemaluan, ya, misalnya zakarnya cilamat ya, gini dah, ya. Misalnya ada zakar, ya, ente mau garuk-garuk, garuknya begini. Ente punya wudu, batal nggak? Batal. Ya, tapi kalau garuknya begini, ini bagian luar nih, batal nggak? Nggak batal. Atau gini, batal nggak? Nggak batal. Paham nih? Paham? Tapi jangan salah lagi. Kalau kencing megangnya begini, batal nggak? Batal nggak? Hah? Batal. Kenapa batal? Kencing. Kalau kencing, ya, bukan masalah megangnya, kencingnya yang batal. Paham ya? Sampai sini jelas ya? Nah, ini sama tuh dalam sujud harus dengan tangan. Mana tangan? Telapak tangan bagian dalam. Walaupun sebagian, nanti ada tuh. Walaupun sebagian, artinya gini. Kalau seandainya yang afdol tempelin semua. Tempelin semua sujudnya. Kalau ada orang sujud saat cuma sebagian, sah nggak? Sah. Yang penting kanan kiri nempel. Misalnya sujudnya kayak orang push up. Nah, gini, ya. Atau satu jari. Ente pernah latihan silat atau karate? Dulu ada waktu silat disuruh push up satu jari begini. Dulu waktu kurus kuat, sekarang berat banget. Gini dulu push up itu. Ya, ini jangan macam-macam telunjuk kanan. Hati-hati itu, ya. Ya. Jadi walaupun cuma satu jari Ustaz, ya. Satu jari nggak sah kalau kanan doang, kiri harus dua, kanan kiri. Seperti yang dibilang itu siapa tuh yang nyanyi goyang dua jari, ayo kita goyang dua jari. Nah, harus dua jari, kanan dan kiri, ya. Nggak cukup kanan doang. Misalnya nanti sujud begini nih, ya, walaupun push up bisa begini, push up, ya, ada orang bisa push up begini. Ya kan? Nah, ini gimana Ustaz? Nggak sah, harus dua, minimal dua, ya, walaupun nggak semuanya, tapi yang afdol semuanya. Sampai sini paham? Jidat, terus telapak tangan bagian kanan dua, telapak tangan bagian kiri tiga. Ada tiga nih ya. Warrukbataini, dan kedua dengkul. Ini dengkul. Ini harus nempel nih. Bisa nggak Ustaz orang sujud dengkul yang nggak nempel? Bisa nggak? Bisa. Kalau ente sujudnya begini, ya. Nah, ini kan ngambang nih, ya. Maka ini nggak sah. Kalau dengkulnya nggak nempel, ya, nggak ikut sujud, maka sujudnya tidak sah. Karena kata Rasulullah warrukbataini, dan kedua dengkul. Atau sebelah doang, sebelah, ya. Ribet amat. Kalau ada orang begitu, ya, kecuali uzur. Misalnya uzurnya apa? Misalnya uzurnya dia punya luka, jadi terpaksa diangkat satu, ya, jengking kayak anjing kencing gitu. Ya gimana ya, itu uzur namanya. Kalau nggak ada uzur nggak boleh nempelin dadanya, ya.
Kemudian wa atraful qadamaini, dan ujung dari telapak kaki. Ujung telapak kaki maksudnya ujung jarinya, ya. Ini kaki nih. Nih, ini tempelin nih. Ya. Jadi harus begini tuh. Posisinya tuh. Ya, atau minimal 1. Tapi kalau begini, ini ada orang begini sujud nih. Atau diangkat. Ini nggak sah nih. Paham ya? Harus jarinya nempel. Mau 1 jari pun nggak apa-apa, yang penting nempel 1. Kalau bisa semuanya nempel. Ditekuk tuh. Sikap sempurna ditekuk. Sampai sini paham? Jadi harus sujud dengan 7 anggota tubuh. Mana aja 7? 1 jidat, 2 telapak tangan kanan, 3 telapak tangan kiri, 4 dengkul kanan, 5 dengkul kiri, 6 jari kaki kanan, 7 jari kaki kiri. Ini anggota sujud, nggak boleh kelupaan satupun. Kalau kurang 1 aja, menurut pendapat yang terkuat mazhab Syafi'i, sujudnya nggak sah. Dan ini banyak dari orang-orang awam, sujudnya banyak yang nggak sah. Ente perhatiin deh, lagi di masjid. Karena kalau di masjid tuh, apalagi kalau mau jamaah sama orang, ente perhatiin sujudnya. Ya, kakinya begini, atau diangkat, nggak ada. Ya, walaupun ada pendapat lemah mengatakan ya kalau sujud itu minimal jidatnya nempel, yang lain nggak syarat. Tapi ini pendapat sangat lemah. Ya, jadi lebih afdol kita sholat sama orang atau jadi berjamaah sama orang yang sholatnya benar. Ya, semuanya menurut pendapat semua ulama. Paham sampai sini? Jelas ya? Ustadz, hidung anggota sujud dulu apa bukan? Ayo, dari Nabi nyebutin nggak? Nggak. Hidung pendapat terkuat bukan anggota sujud. Jadi nggak nempelin hidung pun nggak apa-apa. Ya, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan termasuk anggota sujud adalah hidung. Jadi 8. Karena ada beda pendapat begini, maka sebaiknya ketika sujud tempelin hidung kita bareng sama nempelin jidat, walaupun pesek. Ya, kan ada tuh orang pesek banget sampai dikasih gelar yati pesek, ya kan? Saking mendelupnya gitu, dan dia nggak malu dengan itu. On julukannya yati pesek, ya. Nah, itu nggak gibah karena udah jadi nama umum, nama dia, ya. Kecuali misalnya Soleh pesek, malu bilang pesek, kita jangan nyebut dia pesek, ghibah namanya, ya. Nah, orang pesek banget tuh, gimana Ustaz? Tetap tempelin. Berarti nempelnya nggak cuma jidat, tapi hidung plus bibir. Saking peseknya, pesek banget, ya. Kalau orang bule, orang India kan enak lihatnya gitu. Coba dah, ente lihat siluet, ya, gambar orang dari samping, ya, cuma itu doang, hitam-hitam, ya, gambar-gambar siluet itu. Nah, itu kalau orang-orang bule, orang India, orang Arab, enak lihatnya gitu, hidungnya. Jadi muka, mata, siut, nah gitu. Kalau orang kita gini, lurus aja, hidungnya sama bibir sama, sejajar, kurang mancung. Tapi nggak apa-apa, Allah nggak lihat dari mancungnya, Allah lihat takwanya dari kita. Ya, walaupun kita mancungnya nggak kayak mereka, gantengnya nggak kayak mereka, tapi yang penting kita takwa sama Allah. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Ente bandingin tuh sama hidungnya Andro tuh, teman anak tuh, orang durian sawit. Itu India, beda hidungnya sama kita. Impor nih hidungnya. Kalau kita lokal, hidung lokal. Dulu waktu lagi ke Yaman, tahun 2000 anak Yaman waktu tahun 2000 itu masih banyak gobilah, suku-suku yang punya senjata, dan banyak taftish, banyak razia tiap berapa kilometer suruh berhenti, cek siapa, karena banyak penculikan turis. Nah, waktu itu anak bertiga, anak, Bang Fauzan sama Ustadz Muhaimin, guru anak tuh, ya. Anak baru nyampe nih, nggak bisa bahasa Arab kan, gitu kan. Kalau bahasa Inggris oke, cuma bahasa Arab nggak bisa. Nah, begitu diperiksa sama gobila, sama tentara gitu kan, baru pakai brand semua, ya, mending beceng brand. Sini basoka, udah kayak Rembo. Beneran ini, makan di restoran aja, aduh ngeri banget waktu inget zaman itu. Makan di restoran nih, di matam, ya, kan makannya lesehan, semua lesehan, jarang pakai bangku, ya. Itu di samping nampan nasi, brand, granat, pistol. Begitu ngeri makannya, orang serem-serem banget, ya. Itu begitu di razia, ya, kata Bang Fauzan gini, Fit, kamu jangan ngomong ya, diem aja, ya udah, kan, biar aman, gitu. Ya udah, oke.
ya. Kalau turis sering diculik, minta uang tebusan, gitu kan. Akhirnya ditanya, ente siapa? Dari mana ente? Ya, ana Hadarim. Dan Hadarim itu orang Hadramaut. Lah, Hadarim ente? Ayo, gitu kan. Udah bosan. Ana orang Hadramaut. Fan Hadramaut? Tarim. Oh, Tarim. Ya. Lakin syaklak mau Hadarim. Muka ente enggak Hadramaut, enggak Arab maksudnya. Mukanya bukan Arab nih katanya. Ayo, ada bang anak, bapak anak, ya Hadrami, ibu anak Indonesia. Oh, ya khalid ini campur. Iya campur. Ada kata bang anak, lidahnya ikut Hadramaut, tapi hidung ikut Indonesia. Ayo, maaf sih, jalan-jalan nih, sudah jalan, dibohongin, dikerjain, ngeprank. Dia nggak ngerti juga, biarin aja. Aduh, ngomong apaan bang? Ya ngomongin aja, hidung Indonesia, mukanya apa, lisannya lisan orang Arab gitu. Ya, yang penting bisa ngomong Arab aja dah, enak dah, aman dah, ya. Nah itu di sana begitu. Nah orangnya mancung-mancung, kalau kita kan ya ada kadarnya dah daripada nggak ada gitu ya. Alhamdulillah dah. Dan udah paling cakep dah udah. Kita nggak usah ngiri sama orang yang lebih dari kita, ya. Orang yang punya kelebihan pasti ada kekurangannya. Orang yang punya kekurangan pasti ada kelebihannya, ya. Kita mungkin dari segi hidung kurang, ya. Cuma orang Indonesia itu terkenal dengan ramah tamahnya, ya, hospitality, murah senyum. Itu orang Indonesia tuh dikenal di luar negeri begitu. Ya, kita orang belum kenal senyum-senyum aja, ya. Di luar negeri nggak kenal, nggak mau senyum dia. Coba aja ente senyum, ngapa lu gitu? Itu gila gitu. Kalau kita kan, Mas, padahal nggak kenal nih, ya gitu aja, ya. Ramah orang-orang kita tuh, ya. Beda sama orang-orang luar. Dan orang-orang Arab pun mengakui yang punya istri Indonesia dan istri Arab katanya lebih nyaman sama istri Indonesia karena lebih hormat sama suami. Dari cara manggil aja beda. Teman Ana itu di Arab begitu, manggil lakinya, teman Ana namanya Umar, ya. Ana dibilang makan makan malam, ya Afid Asya futur buka puasa, ya. Udah Asya tuh habis makan kita ke Sutuh tuh ngobrol Sutuh, ya. Di Sutuh itu dibawain teh sama bininya dari bawah. Orang Arab kan bawain teh nggak keluar depan kita, kagak. Dia di pintu tok nih teh nih gitu ya, ambil. Maksudnya dia nggak mau ke dalam, aib, kelihatan mukanya nggak boleh, ya. Jadi lagi ngobrol itu bininya manggil Umar, Syahi, Jahiz, gitu kan. Umar, teh udah siap nih. Nah, Umar, siapa? Ahli. Bini anak, wah ajib, bilang gitu kan. Kenapa? Aneh Indonesia ada bini manggil nama kita panggil langsung jitak palanya gitu. Memang kalau Indonesia manggil apa? Ya manggilnya ada panggilan, misalnya abang, apa tuh abang? Abang itu akhi, baru akhi sogir, akhi kabir. Oh, panggil abang, iya. Kakak, ya sayang, Habib, gitu kan, Habibi, gitu kan. Indonesia gitu, iya Indonesia gitu, beda. Enak Indonesia gitu. Jadi beda gayanya, ya. Lebih sama laki tuh lebih hormat. Manggilnya ya Umar aja. Umar. Aduh, ini sombong banget bini ngajar. Ya. Tapi di sana biasa di sana, ya. Jadi kalau anak waktu itu nikah sama orang sana, anak dipanggil begitu. Hafid. Aduh, kacau dibawa ke sini ntar mertua orang tua geleng-geleng. Bini lu Fit, kurang ajar banget. Ya. Lu ditawarin nikah sama orang sana. Mau enggak Fit? Nah, cariin. Waduh, mikir kita. Ongkosnya mahal. Ya. Anaknya kayak sekarang 4. Satu orang PP tiket $2.000, ya kan? PP itu $2.000 kali 5, 6 anaknya. Wah, udah berapa? $12.000, langsung miskin pulang. Habis duit kita dah, ya. Udah enggak dah, bilang gitu. Cakep sih cakep, cuma melarat susah. Baik. Jelas sampai sini ya. Jadi syarat sujud harus sujud di atas 7 anggota tubuh. Atau 8 menurut sebagian ulama. Apa itu 8? Termasuk di hidung, ya. Kemudian yang kedua, wa antakuna jabhatahu maksyufah. Hendaklah jidatnya ini terbuka, harus terbuka. Enggak boleh, nih maaf perempuan ya. Apalagi kalau di sinetron tuh adegan sholat, perempuan sholatnya begini nih. Mukenanya nih. Ini di sujudnya di mana? Atau pakai peci begini. Nih, pakai peci begini. Sujud di sini, enggak sah. Karena jidatnya nggak kebuka, jadi buka dong ini nih, tuh, ya, jadi kebuka sini semua nih, ya. Kalau seandainya rambutnya gondrong, anak pendek sih rambutnya, ada baru cukur nih. Seandainya gondrong, nutupin ini nih, ada poninya lagi aja, ada poninya tuh, ya, kayak Dora the Explorer, ya, ada poninya.
Itu kalau sujud gimana? Ya diangkat. Kalau laki rambutnya nutupin jidat, diangkat begini tuh. Makanya sunnahnya kalau sholat itu jangan terbuka kepalanya, tapi pakai kolan suah atau pakai imamah. Ini sunnah nih, ya bukannya budaya, ini sunnah. Nabi nggak pernah sholat kepalanya kebuka. Kalau nggak pakai kolan suah, pakai imamah, amaim. Ya, itu. Paham sampai sini? Harus terbuka. Ustadz, apakah harus terbuka semua? Enggak. Minimal ada bagian dari jidat yang nempel. Seandainya orang rambutnya begini, rambutnya begini nih, ya kan belah tengah tuh, gini kan, ya. Berarti kan turunnya begini nih. Nah, jadi ada yang ketutupan, tapi sini kebuka, sujudnya di sini doang nih, sah nggak? Sah. Yang penting ada yang kena. Paham ya? Yang penting ada yang kena. Makanya Anda pernah waktu pergi haji tuh, ada ketemu orang Pakistan, pecinya nih, di pecinya ukir-ukiran gitu tuh, ya. Di sini bolong, serut kayak model mihrab. Jadi khusus di sini bolong. Nah, Anda pikir-pikir, buat apa? Oh, buat sujud. Jadi kalau pesannya pakai peci begini, di sini tetap bolong. Itu, ya. Ini boleh, nggak masalah. Ya. Di sini nggak ada yang jual sih peci gitu ya. Oh, kita tukeran tuh. Anda pakai peci hitam di demen, kayak gitu tuh, kayak asal. Dia pakai peci hitam, Indonesia, tabadul. Bahasa Inggris dia, change. Oh iya, Anda ngerti bahasa Inggris, tuker, iya boleh, tukeran. Dia pakai peci hitam, dia pakai peci dia, gitu ya. Cuma baunya itu ya. Anda cuci dulu, ya. Atau punya bau apa enggak tuh bodo amat dah, ini kan tukeran gitu kan. Jarang-jarang soalnya. Di sini nggak ada yang jual, ya. Dia seneng sama barang-barang yang asli Indonesia tuh, seneng dia. Ya. Nah, itu sunnah terbuka. Tapi yang lainnya nggak sunnah, ya. Kalau jidat wajib terbuka, syarat. Tapi tangan tidak syarat. Tapi sunnahnya terbuka. Tangan dalam sholat tidak sunnah pakai sarung tangan. Ya, corona Ustaz enggak buka udah. Ya, termasuk hidung, muka itu dalam sholat makruh ditutup kalau tanpa uzur. Ya, makanya kalau Anda kayak fajar tuh pakai masker nggak apa-apa. Tapi dalam lagi sholat buka aja. Ya, dibuka. Perempuan tuh yang pakai masker siapa tuh? Ya, begitu sholat buka, atau pakai cadar begitu sholat buka. Ya, karena makruh menutup bagian wajah. Wajah ya, kalau jidat wajib dibuka. Begitupun tangan makruh ditutup. Sunnahnya dibuka. Kecuali uzur, misalnya lagi menggigil, lagi sakit, ya, atau ada penyakit yang kalau orang lihat mengganggu kenyamanan orang, ya, kayak luka gitu ya, borok misalnya, tutupin, nggak apa-apa. Begitupun jari kaki itu sunnahnya dibuka, maka nggak sunnah pakai kaos kaki. Ya, beda sama perempuan. Kalau perempuan dia memang ditutupin aurat dia. Lebih aman perempuan pakai kaos kaki supaya kalau lagi bangun dari ruku atau bangun dari sujud nggak kebuka. Karena kadang suka seripet tuh kebuka, jadi batal sholatnya. Makanya perempuan lebih afdal sholat pakai kaos kaki. Dan kemana-mana ingat ya, jamaah Nurul Fatah belakang, woi, ya. Ente kalau lagi jalan keluar itu kaki aurat ya, paham nih? Yang bukan aurat sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pendapat terkuat semua badannya aurat, hatta wajah sama telapak tangan. Nah, Ustaz, saya pakai jilbab gimana? Gak pakai cadar, gak pakai sarung tangan. Itu pendapat kedua di mazhab Syafi'i. Ada yang membolehkan, Imam Rafi'i membolehkan, tapi dengan syarat aman dari fitnah. Jadi oke lah, antum gak pakai cadar, oke. Nggak pakai sarung tangan, oke, nggak masalah. Ada yang bilang boleh, tapi nggak ada yang membolehkan buka telapak kaki. Paham nih ya? Jadi perempuan ingat nih, khususnya perempuan. Kalau laki mah kita aman, cuma pusar sampai dengkul. Ya, perempuan agak berat, keluar kemana-mana pakai kaos kaki. Ustadz, kalau kaos kaki saya bau, ya pakai, biarin aja. Ya, beli lagi yang baru, masa seminggu dicuci, ya, udah keringetan, udah campur oli. Ya. Udah ya, pakai kaos kaki. Nah, kalau beli bunda kaos kaki itu, wah langsung 14 bun. Iya, tiap hari ganti. Nah, ya 7 aja, kan seminggu. Kalau belum kering, jadi 2 minggu jatahnya. Ya, satu kaos kaki 10.000, 140.000. Waduh, tekor kita ya. Perempuan, tapi yang nutup aurat wajib ya beliin. Nah, besok gitu ya, kemana-mana keluar, karena kebanyakan perempuan Indonesia, coba perhatiin dah. Udah jilbaban nih, rapi nih, bajunya panjang. Ya, pakai jilbab, tutup aurat, kakinya kebuka. Ini problematika kita yang banyak orang masih belum bisa menghilangkan. Khusus untuk jamaah Nurul Fatah dan jamaah yang saya bina, ayo latihan. Ya, kemana-mana pakai kaos kaki.
Ya. Ada sekarang kaos kaki yang modelnya tinggal kalau mau wudu nggak usah dibuka semua, tinggal dibuka gini nih, seret gitu doang, ntar pakai lagi. Jadi ya, terbuka tuh. Mereknya Soka apa nggak salah, ya, Soka ya, atau merek lain lah apa aja lah, gitu ya. Ya. Nah jadi usahakan ya keluar rumah, apalagi sudah balighah, kan rata-rata tuh sudah balighah, ada yang kecil-kecil, ada kita nggak masalah lah. Ya, cuma yang sudah balighah, yang sudah nggak salaman sama saya, ya karena sudah balighah, itu kemana-mana pakai kaos kaki. Ya, Ustaz, kalau saya nggak pakai kaos kaki gimana Ustaz? Berarti maksiat, dosa. Ya, dosa tuh. Ya, orang tua kalau punya anak begitu bilangin pakai kaos kaki. Paham ya? Sampai sini jelas? Jelas. Baik. Kemudian yang ketiga, wallahu a'lam bishawab. Udah ada jam 10 lewat. Nanti kita lanjutin lagi. Masih ada 5 syarat lagi supaya sujudnya sah. Ada pertanyaan sesuai tema atau di luar tema? Kalau enggak kita tutup. Ada yang ulang tahun? Nggak ada. Nggak ada? Aduh, nggak ada lagi ya. Berarti kita nggak makan nasi kuning ini ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Nggak ada ya. Kertas, nggak ada kertas? Ada. Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya, ini karena setiap hari kita berkaitan sama ini semua. Mudah-mudahan dengan belajar sedikit demi sedikit, semua ibadah sholat kita lambat laun benar dan sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tinggal fokus di khusyuknya. Kalau gerakan zahirnya sudah benar, tinggal fokus khusyuk. Biasanya orang zahirnya, termasuk saya nih, zahirnya bagus, khusyuknya belum. Nah ini coba ya, diperhatiin khusyuknya dalam sholat, supaya sholatnya itu gak cuma sekedar menghilangkan kewajiban, tapi nikmat dalam sholat. Orang-orang soleh itu sholat nikmat, enak gitu kalau sholat. Bahkan mereka menunggu-nunggu waktu sholat. Nah, kalau kita kan sholat, lah sholat lagi gitu ya. Apalagi anak-anak kecil, anak saya gitu Arbi tuh, Bi sholat, Bi ntar aja nggak Bi. Nah, jadi ya biasain sesuai sholat sesuai dengan ilmu ya dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga doain mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doain guru-guru kita, khususnya Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, guru kita Al Habib Umar bin Ahmad Al Attas, Al Habib Abdurrahman bin Syekh Al Attas, dan seluruh para kiai kita, asatidzah kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan disehatkan badannya, dijaga kebaikannya, dan juga dipanjangkan umur dalam sehat walafiat. Dan mudah-mudahan guru kita Habibana Rizik, Habib Hanif, dan yang lain-lainnya kiai-kiai kita ya yang ditahan oleh pemerintah atau polisi yang zalim ini, mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemenangan para ulama kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.